ke Pak Fadil begitu. Tadi Anda sudah menggambarkan secara besar begitu garis besarnya seperti apa yang latar belakangi begitu ya kemungkinan kasus ataupun juga melatar belakangi berkaitan dengan minyak kita begitu ya problematika yang kita hadapi saat ini begitu. Tapi mungkin Anda juga bisa menggambarkan seperti apa keberlanjutan dari program DMO minyak kita di tengah kondisi yang ada saat ini begitu Pak Fadil. Ya, program DMO ini kan dimulai tahun 2022-an ya. Ketika itu kan harga minyak goreng itu meningkat tajam ya, padahal waktu itu masih bulan Ramadan juga kan. Kemudian kita melarang ekspor CPO dan produk turunannya. Nah kemudian kemudian dilaksanakan program DMO ini ya. Ya sebenarnya sih kalau dari sisi ekonomi gitu ya, kita melihat kebijakan ekonomi, kita melihat sebenarnya kan DMO ini sebagai beban gitu ya, bisa dikatakan restriksi yang yang membebani ekspor gitu ya kan. Jadi ekspor itu kan bisa dilakukan setelah kita melakukan DMO ya, domestic market obligation itu. Jadi ada tambahan biaya sebenarnya terhadap produk yang kita ekspor tersebut gitu. Tapi katakanlah ini sesuatu yang diinginkan oleh pemerintah agar ketersediaan minyak goreng di masyarakat itu terjamin ya setiap saat gitu. Ya saya kira kita mendukung juga gitu ya mungkin dari kalangan industri gitu itu mendukung gitu. Tetapi saya kira supaya ini bisa sustain ya, ini supaya bisa berjalan artinya antara ekspor dan kemudian ketersediaan minyak goreng di dalam negeri itu dua-duanya bisa terjamin dengan baik. Ya saya kira harus dilakukan suatu koreksi kebijakan terhadap DMO ini gitu ya. Nah koreksi kebijakan tersebut saya kira itu dari usulan tadi itu adalah harga daripada minyak goreng kita itu disesuaikan setiap saat ya kan. Nah sebab kalau tidak justru akan resiko ya, kita akan mengalami resiko terhadap keberlanjutan dari program ini ya, terutama ketika misalnya harga CPO ini sedang tinggi-tingginya sekarang ini kan Pak Mujibur Rahman juga kan mungkin mengetahui nggak mungkin ya kan menjual produk rugi gitu kan. Itu kan nggak mungkin gitu, jadi kan harus ada keuntungan ya normal gitu ya, walaupun juga tidak harus untung besar gitu, tapi ada keuntungan normal lah yang didapat oleh para pedagang itu ya, produsen, distributor dan seterusnya itu gitu. Jadi dalam konteks ini harga minyak goreng kita HET minyak goreng kita yang ditetapkan oleh pemerintah sekarang ini itu sudah tidak lagi bisa mengimbangi ongkos daripada produksi itu sendiri. Pandangan Anda juga seperti apa begitu ya sejauh ini mungkin berkaitan dengan stok yang ada, kemudian karena tadi kaitannya juga mungkin dengan penyesuaian dari DMO begitu. Seperti apa Pak Mujib memang yang dirasakan oleh masyarakat, apakah memang cenderung sebetulnya untuk stok minyak kita ini selalu ada begitu, selalu mudah didapatkan oleh masyarakat begitu, seperti apa Pak Mujib? Iya, jadi kan sebenarnya permasalahan ini kacau itu terkait dengan tata niaga dan harga minyak goreng itu kan karena harga CPO ekspor itu harga dunia itu naik, yang kemudian kalau perusahaan itu memproduksi minyak goreng itu kan ya akhirnya mau nggak mau jika patokannya adalah harga internasional itu ya minyak goreng atau hasil produksinya ya harus naik gitu kan begitu.
Nah, sementara sawit itu kan kita produsen terbesar di dunia gitu. Jadi kalau kita tidak produsen, kata iya kita tergantung impor, tergantung barang dari luar negeri. Tapi begitu kita di sini menjadi produsennya juga tetap aja mahal. Ya artinya apa? Kan kemudian karena pemerintah tidak ingin adanya gejolak, ya kan waktu itu kan kemudian mengintervensi pasar lah gitu. Dengan itu tadi, dengan beberapa macam kebijakan lah gitu di rentang waktu yang berbeda dimulai dari tahun 2022 kalau tidak salah gitu. Nah, masalahnya adalah ketika persyaratan untuk ekspor itu kemudian harus memenuhi kewajiban ketersediaan atau stok di dalam negeri itu dengan harga yang relatif lebih murah. Di sini kan mulai ada permasalahan gitu. Jadi permasalahannya balik lagi di harga ya begitu sudah, ya Pak ya? Iya, Tapi jadi dari ya secara stok akhirnya itu aman tadi. Pak Mujib? Secara stok selalu Jadi aman? kalau minyak goreng, gini, kalau minyak goreng secara umum aman, nggak ada masalah. Nggak ada kelangkaan, beda dengan waktu 2022 itu Betul. kita sempat masalah padahal itu. Jadi itu kan ya memang produsen bangkang nggak mau mendistribusikan ke pasar gitu loh, ya kan? Itu jadi nggak mau didikte atau nggak mau diintervensi oleh pasar, tapi setelah itu kan ya kemudian dikeluarkan lah gitu, dan kemudian akhirnya pada sampai sekarang ini di mana minyak goreng yang DMO itu kemudian kalau tidak salah itu harus di satu pintu menjadi minyak kita yang dikemas oleh beberapa D1 atau apalah gitu. Nah, D1 sendiri itu juga dikuasai oleh produsen gitu. Jadi ya ini solusinya saya rasa sih ya kalau misalnya mau mau ngasih subsidi gitu barangkali ya sudah ke masyarakat yang berhak lah gitu, ke rakyat yang berhak gitu. Nah, ditentukan kriterianya kayak bansos tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Fadil, saya setuju gitu kan, saya sepakat. Nah, atau ya sudah kemudian dilempar ke misalnya mekanisme pasar. Sebenarnya minyak alokasi minyak kita ini kan hanya ngurangi keuntungan produsen aja, jadi nggak sampai kemudian membuat itu rugi karena acuan ininya adalah harga internasional. Sementara kan ya rata-rata produsen minyak goreng itu kan juga punya sawit gitu loh ya, artinya mengurangi mengurangi Tapi dari keuntungan pedagang aja.